Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Frans Helmut Napitapulu, ST MPSDA, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, BPJN Lampung, bersama Bapak Rubianto, STMT, Kasih Pembangunan Jalan dan Jembatan. Saat ini kita berada pada sesi terakhir, pemirsa. Banyak hal yang sudah disampaikan. Kedua narasumber kita ini menarik, pemirsa, baik sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Sebelum kita closing statement, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Frans dan Pak Rubianto yang menarik. Ya tentunya dalam pembangunan jalan nasional banyak kendala-kendala ini Pak Frans. Kira-kira apa aja? Silakan Pak Frans. Ya, makasih Pak. Untuk sampai sejauh ini memang ada beberapa kendala yang bisa kita lihat secara teknis dan non teknis lah. Teknis mungkin kalau teknis lebih ke tingkat konstruksi pekerjaan, kemudian kalau non teknis mungkin terkait anggaran yang memang tidak full atau tidak sepenuhnya cukup untuk mengcover semua kegiatan pemeliharaan di Lampung ini. Anggaran dari pusat itu memang ada keterbatasan, kemudian ada isu-isu sosial juga selama beberapa pekerjaan-pekerjaan jalan jembatan itu yang mengalami kendala bidang lahan. Jadi mungkin ada masyarakat yang sedikit berat atau tidak setuju apabila lahannya atau dipakai untuk pembangunan jembatan. Itu pembebasan lahan. Banyak juga. Ada. Ditemui kendala-kendala ya, gitu ya. Kalau untuk tahun ini kita sedang berfokus di jembatan, ada jembatan Wekandis itu. Jadi untungnya kita selalu disupport oleh dari Pemda Tanggamus, kemudian Dinas Kabupaten PUPR Tanggamus untuk membantu kita dalam penetapan lokasi. Kemudian ada BPN juga, BPN Agraria dari Tanggamus dan BPN Agraria di Provinsi Lampung ini. Jadi permasalahan-permasalahan itu sedikit demi sedikit bisa kita tanggulangi dan berdampak bagus lah untuk kelancaran pembangunan ini, gitu Pak. Memang harus ada kerjasama juga dengan pemerintah daerah ya Pak. Betul sekali itu Pak. Iya Pak Frans, ini closing statementnya ini Pak Frans. Ini kira-kira untuk pengguna jalan, masyarakat, pemerintah daerah, dan mungkin juga nanti ditutup juga oleh Pak Rubianto terkait soal pembangunan jembatan, harapannya pada masyarakat. Silakan Pak Frans. Ya, terima kasih Pak. Jadi besar harapan dari kami untuk tetap dapat menjaga kemantapan jalan, terus meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Jadi kami juga harap dibantu apabila ada kerusakan-kerusakan jalan yang ada ini bisa diadukan atau dilaporkan ke kami. Kemudian kami juga untuk berharap kepada pemangku kepentingan yang lain untuk turut serta menjaga jalan itu dengan mengurangi tonase kendaraan. Jadi sudah ada beban tonase yang diizinkan, jadi kami harap itu dipatuhi untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan, lalu untuk dapat pada akhirnya masyarakat luas yang dapat menikmati kenyamanan dalam berlalu lintas itu, begitu Pak. Harapannya itu tadi ya, bahwa kemantapan jalan bisa terjaga dan bertambah 100% itu insya Allah ya. Amin, Pak. Jalan mulus Pak. Betul banget Pak. Kalau Pak Rubianto closing statementnya Pak, silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi kami sebagai masyarakat kami menghimbau dalam pembangunan jembatan ini, baik jembatan gantung maupun jembatan konvensional yang ada di Sabuk ataupun ada di Werom, yang ada di jembatan Dua Gantung itu adalah kami mohon masyarakat untuk mendukung. Betul. Karena di situ jalan dan jembatannya itu sangat
dibutuhkan Hmm. sekali oleh masyarakat dan pengguna lalu lintas yang melintasinya. Jadi setelah ini, dalam pembangunan ini agar segera didukung, agar percepatannya dapat dilaksanakan dengan baik, pembangunannya dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Dan apabila sudah selesai nanti dibangun, tolong dijaga bersama-sama di situ tentang lalu lintasnya, juga keberadaan jembatannya, saling menjaga dan saling merawat agar jalan dan jembatannya masih tetap dapat digunakan untuk kepentingan kita bersama, gitu Pak. Demikian mungkin Pak. Iya, memang Pak Frans itu demi kepentingan bersama ya. Karena yang menggunakan jalan Pak Rubianto nggak hanya BPJN aja, seluruh masyarakat pengguna jalan ya. Iya. Termasuk transportasi, muatan, barang dan sebagainya. Banyak sekali yang memakai. Ya, terima kasih Pak Rubianto, STMT, kasih pembangunan jalan dan jembatan bersama Pak Frans Helmut Napitapulu, STMPSDA, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BPJN Lampung. Ini tentunya jangan bosan-bosan ini. Kalau ada informasi terkait pembangunan jalan nasional khususnya, atau perawatan jalan, kita sering dialog spesial lah dengan Tegar TV. Ya, Pak Frans dan Pak Rubianto. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di studio Tegar TV. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, tak terasa kita berada pada penghujung sesi terakhir, sesi keempat. Banyak hal yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, baik sesi 1 sampai sesi keempat. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.